Pasti di sini ada yang lagi sibuk ngirim CV ke sana sini, tapi belum dapat panggilan. Atau udah interview berkali-kali, tapi hasilnya zonk. Pasti rasanya nyesek banget, ya nggak? Kayak kok cari kerja sekarang itu susah banget sih, padahal udah usaha keras. Nah, pada video kali ini aku membahas kenapa sih cari kerja di Indonesia itu terasa susah. Apakah karena lapangan kerja yang kurang atau sebenarnya ada faktor lain? Simak videonya sampai habis. Di sini udah pada tahu belum tentang supply and demand? Ini adalah istilah ekonomi, tapi sederhananya jumlah pencari kerja ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Setiap tahunnya ada jutaan orang yang lulus sekolah atau kuliah. Mereka semua masuk ke pasar kerja dengan harapan bisa langsung dapat pekerjaan. Tapi realitanya, lapangan kerja baru yang muncul nggak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Apalagi di beberapa sektor tradisional seperti pertanian atau manufaktur. Pertumbuhannya mulai melambat. Sektor yang berkembang pesat pada saat ini itu ada di bidang teknologi, digital, dan kreatif. Tapi nggak semua orang punya kemampuan yang cocok di bidang itu. Contohnya, perusahaan teknologi yang butuh banyak programmer, analisis data, atau digital marketer. Kalau skill kamu masih di bidang yang konvensional, kamu bakal kesulitan untuk bersaing, dan juga kebanyakan lowongan kerja terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Sementara di daerah-daerah kecil atau terpencil, pilihan kerja itu sangat terbatas. Jadi, kalau kamu tinggal di luar kota besar, tantangannya itu jadi 2 kali lipat. Lowongannya sedikit, saingannya pun makin banyak. Kita bahas soal skill gap atau kesenjangan keterampilan. Ini salah satu alasan besar kenapa banyak pencari kerja gak berhasil dapat pekerjaan. Jadi gini, dunia kerja sekarang itu bergerak cepat banget. Banyak perusahaan butuh orang yang bisa langsung kerja, punya skill teknis seperti coding, desain grafis, atau digital marketing. Tapi sayangnya, pendidikan formal kita belum sepenuhnya nyiapin lulusannya buat kebutuhan ini. Contohnya nih, lulusan teknik informatika yang belum pernah bikin aplikasi sama sekali. Atau lulusan ekonomi yang gak paham cara pakai software keuangan modern. Perusahaan maunya karyawan tuh yang udah ready to go, bukan yang masih harus dilatih dari nol. Terus, ada juga masalah soft skill. Perusahaan sering ngeluh kalau banyak pelamar gak punya kemampuan komunikasi yang baik, gak bisa kerja sama bareng tim, atau kurang inisiatif. Padahal soft skill ini sangat penting buat dunia kerja. Selain skill, ekspektasi juga sering jadi masalah. Banyak lulusan baru berharap dengan gaji yang tinggi, fasilitas lengkap, dan lingkungan kerja yang nyaman. Tapi dari sisi perusahaan, mereka merasa nggak masuk akal kalau pelamar tanpa pengalaman minta kompensasi yang besar. Jadi, sering banget terjadinya benturan ekspektasi di sini. Ada satu lagi yang bikin makin rumit di sini, yaitu teknologi. Sekarang proses rekrutmen banyak pakai sistem otomatis atau ATS, yaitu Applicant Tracking System. Kalau CV kamu nggak sesuai format atau nggak pakai kata kunci tertentu, bisa-bisa langsung ke skip. Jadi, meskipun kamu sebenarnya punya kemampuan, sistem otomatis ini bisa bikin kamu kalah sebelum sempat dipertimbangkan. Jadi, kenapa cari kerja terasa susah di Indonesia? Karena ada 2 masalah besar, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dan pencari kerja, ditambah kesenjangan skill dan ekspektasi. Tapi, bukan berarti ini akhir dari segalanya. Kau masih bisa mengupgrade skill dan belajar teknologi baru. Jangan lupa untuk selalu berusaha keras, karena itu sangat penting. Tapi, strategi juga harus jalan. So, kalau kalian punya pengalaman atau tips cari kerja yang mau dibagi, feel free untuk komen di bawah. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.